Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sania Salsabila Ramadhani Muhammad Hasan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, ergonomi dan fal kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau yang biasa disebut dengan K3 adalah suatu upaya yang dilakukan kepada para pekerja dan orang yang berada di sekitar lingkungan kerja agar selalu aman dan sehat baik secara fisik maupun mental. Kesehatan dan keselamatan harus berjalan secara beriringan karena seorang pekerja dapat dinyatakan produktif ketika ia sehat dan selamat. Tujuan ketiga yang pertama yaitu melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Dan yang ketiga, menjamin proses produksi berjalan lancar. Yang kedua, penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan. Selain pekerjaan dan lingkungan, penyakit akibat kerja juga dapat ditimbulkan oleh proses, alat maupun bahan. Faktor penyebab penyakit akibat kerja ada 5. Yang pertama, faktor fisika atau faktor yang terjadi secara fisik atau secara langsung. Misalnya, kebisingan yang dapat mengakibatkan ketulian, pencahayaan yang berlebihan sehingga menimbulkan kelainan pada indera penglihatan. Faktor yang kedua adalah faktor kimia. Faktor ini terjadi akibatnya terpapar bahan kimia sehingga dapat menimbulkan penyakit. Misalnya, uap atau gas yang dapat menimbulkan keracunan, debu yang dapat mengakibatkan penyakit pneumokoniosis atau penyakit pada paru-paru. Faktor yang ketiga adalah faktor biologi. Faktor ini terjadi akibat penyakit yang ada pada sebuah pekerjaan. Faktor yang keempat adalah faktor fisiologi. Faktor ini timbul akibat kesalahan-kesalahan konstruksi mesin, posisi duduk yang salah sehingga mengakibatkan kelelahan pada fisik. Dan faktor yang kelima adalah faktor psikososial. Faktor ini disebabkan antara sesama pekerja, misalnya hubungan kerja yang tidak baik dan pekerjaan monoton atau pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Diagnosis penyakit akibat kerja. Yang pertama, penegakan diagnosis klinis. Yang kedua, penentuan pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja. Yang ketiga, penentuan hubungan antara pajanan dengan penyakit. Yang keempat, penentuan kemampuan pajanan. Yang kelima, penentuan faktor individu yang berperan. Yang keenam, penentuan faktor lain di tempat kerja. Dan yang ketujuh adalah penentuan diagnosis okupasi. Pencegahan penyakit akibat kerja dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu pencegahan primer, yang kedua pencegahan sekunder, dan yang ketiga pencegahan tersier. Yang ketiga, kecelakaan akibat kerja. Kecelakaan akibat kerja adalah suatu kejadian yang tak terduga yang terjadi akibat hubungan kerja, pemaparan langsung dengan suatu zat atau alat-alat yang berada di tempat kerja. Kecelakaan kerja bukan saja suatu kejadian yang terjadi di tempat kerja, tetapi bisa juga dengan suatu kejadian yang terjadi dalam perjalanan mulai dari berangkat kerja sampai ke tempat kerja dan pulang kembali ke rumah melalui jalan yang sering dilalui. Kecelakaan akibat kerja bisa juga terjadi akibat kelalaian dari si pekerjanya maupun dari pihak perusahaan. Misalnya, pihak perusahaan tidak menyediakan alat pelindung diri yang baik sehingga para pekerja dalam bekerja tidak memakai alat pelindung diri. Ataupun sebaliknya, pihak perusahaan sudah menyediakan alat pelindung diri tapi dari si pekerjanya sendiri yang tidak mau memakai alat pelindung diri dalam bekerja sehingga mengakibatkan kecelakaan, yaitu bisa terjadinya luka, patah tulang, bahkan kematian. Bisa juga mengalami kerugian pada harta benda dan kerugian pada proses. Kecelakaan kerja dibagi menjadi 2. Yang pertama, industrial accident atau kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, dan yang kedua adalah community accident atau kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja. Faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja ada 4. Yang pertama, kurangnya pengawasan. Yang kedua, penyebab dasar. Faktor ini meliputi manusia atau pekerja itu sendiri dan faktor pekerjaan. Yang ketiga, penyebab langsung, yaitu tindakan atau kondisi yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kapasitas.
Dan yang keempat adalah adanya kontak langsung dengan alat atau bahan yang berbahaya. Untuk pencegahan kecelakaan kerja yang efektif memerlukan pelaksanaan kerja yang baik dari setiap orang di tempat kerja. Semua pekerja harus mengetahui bahaya dari alat dan bahan yang ia tangani. Untuk itu, diperlukan pengawasan dan edukasi yang baik agar dapat menambah wawasan para pekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja. Yang keempat adalah ergonomi dan faal kerja. Ergonomi berasal dari bahasa Yunani. Ergon artinya kerja dan nomos artinya hukum atau peraturan. Jadi secara harfiah, ergonomi dapat diartikan sebagai ilmu aturan tentang kerja. Aspek-aspek dalam ergonomi ada 10. Yang pertama, faktor manusia. Manusia menjadi titik sentral dalam suatu sistem kerja karena manusia sebagai pelaku atau pengguna. Yang kedua, antropometri. Antropometri merupakan suatu pengukuran yang sistematis terhadap tubuh manusia, termasuk seluk-beluk dimensional ukuran dan bentuk tubuh. Yang ketiga, sikap tubuh dalam bekerja. Posisi atau postur tubuh yang salah dalam bekerja dapat mengakibatkan kelelahan fisik dan kelainan pada tulang. Yang keempat, manusia mesin. Fungsi manusia dalam hubungan manusia mesin adalah sebagai pengarah atau pengendali berjalannya suatu mesin. Yang kelima, pengorganisasian kerja. Pengorganisasian kerja menyangkut waktu kerja, waktu istirahat, dan kerja lembur yang dapat menentukan tingkat kesehatan dan efisiensi dalam bekerja, sehingga diperlukan pola pengaturan waktu kerja dan istirahat yang baik atau yang cukup. Yang keenam, pengendalian lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang lestari, yang baik, yang aman, yang bersih dapat mendorong untuk meningkatkan kegairahan dan efisiensi kerja. Yang ketujuh adalah kelelahan kerja. Menurunnya atau rendahnya produktivitas kerja seorang tenaga kerja diakibatkan karena tidak ergonomisnya kondisi sarana, prasarana, dan lingkungan kerja. Yang kedelapan yaitu CTD atau Cumulative Trauma Disorder. CTD dapat digolongkan sebagai penyakit akibat kerja apabila dapat dibuktikan terdapat pemaparan dari 2 atau lebih faktor risiko ergonomi di tempat kerja. Beberapa faktor CTD yang pertama yaitu terdapat postur atau sikap tubuh yang janggal, yang kedua gaya yang melebihi kemampuan jaringan, yang ketiga lamanya waktu pada saat melakukan posisi janggal, dan yang keempat adalah frekuensi siklus gerakan dengan postur janggal per menit. Faktor yang kesembilan adalah kesegaran jasmani dan musik. Pekerjaan yang sehat, segar, dan bugar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Faktor yang terakhir adalah pekerjaan monoton atau pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Untuk upaya pencegahan, yang pertama, menstruktur ulang desain kerja. Yang kedua, memperbanyak variasi jenis pekerjaan. Yang ketiga, memperluas jenis pekerjaan. Yang keempat, kontak sosial. Dan yang kelima adalah mendesain lingkungan kerja untuk mendukung pekerjaan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja, ergonomi, dan faal kerja. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama diri saya sendiri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bye-bye.